selamat datang di video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas perkuliahan matematika diskret. Nah, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah di poin 1 bagian 3 yang pertama, yaitu relasi keterbagian. Nah, relasi keterbagian itu apa sih, atau contoh-contohnya apa saja sih? Nah, mari kita lihat di video kali ini. Nah, jadi di sini sebelumnya kita harus membatasi dulu. Jadi relasi keterbagian itu perlu dibatasi bahwa semesta pembicaraan yang kita bicarakan adalah tentang himpunan semua bilangan bulat. Jadi semuanya berkaitan dengan bilangan bulat ya. Contohnya apa? Contoh 17. 17 itu adalah hasil dari 3 dikali 5 ditambah 12. Salah ya, 3 dikali 5 ditambah 2 harusnya. Oke, kemudian yang kedua 10. 10 itu merupakan hasil dari perkalian 5 dikali 2 dan ditambah 0. Kemudian 7 itu adalah hasil dari perkalian 2 kali 5 ditambah 1. Nah, ini perkalian-perkalian seperti ini nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Jadi kenapa sih 17 itu 3 kali 5 ditambah 2? Kenapa enggak yang lain aja? Nah, itu sah-sah saja, nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi dari relasi keterbagian. Nah, misalkan kita definisinya bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B, ditulis A seperti tanda mutlak, tapi bukan ya, bukan mutlak. A membagi B jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan K dikali A. Jika A tidak membagi habis B, maka ditulis ya, kita coret aja. Harusnya A tidak habis membagi B ya, di sini ya ada kesalahan pengetikan. Perhatikan bahwa bilangan bulat K itu adalah tunggal. Jadi di sini didefinisi jika hanya jika ada bilangan bulat K. Nah, K-nya itu tunggal. Sehingga misalkan kalau kita mau membuktikannya ya, misalkan ada dua bilangan bulat tadi. Bilangan bulatnya M dan K. Nah, jadi kalau ada dua bilangan bulat, maka tadi kan definisinya adalah kalau A habis membagi B, jadinya B sama dengan K kali A. Nah, karena ada dua bilangan bulat, berarti B sama dengan M dikali A dan B sama dengan K kali A. Maka kita dapat MA sama dengan KA. Ya kan, karena kedua-duanya sama dengan B. Nah, MA sama dengan KA, kedua ruas kita kali dengan 1/A, maka kita dapat M sama dengan K. Nah, ini kontradiksi, ternyata M-nya sama dengan K. Artinya K-nya itu adalah tunggal, bilangan bulat yang tunggal. Jadi hanya 1 K saja. Nah, contohnya apa tadi? Contohnya tentang habis membagi. Tadi A membagi habis B. Jadi kalau ada bilangan bulat sehingga B itu sama dengan K dikali A. Nah, dalam hal ini berarti yang habis membagi artinya yang 10 sama dengan 5 kali 2 ditambah 0. Nah, terdapat bilangan bulat 2 sedemikian sehingga 10 itu sama dengan 5 dikali 2. Artinya 5 habis membagi 10 atau A-nya 5, B-nya 10 dalam hal ini. Itu contohnya saja ya, contoh sederhana dari membagi habis tadi. A membagi habis B karena ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Nah, perhatikan persamaan B sama dengan K kali A. Jadi dari definisi tadi kita dapat B sama dengan K kali A. Maka jika A-nya 0 tapi B-nya tidak sama dengan 0, maka tidak ada K yang memenuhi. Nah, ini perhatikan baik-baik, kalau A-nya 0 sedangkan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini masuk akal enggak? Kita secara intuitif kita pikirkan masuk akal enggak kalau A-nya 0 kemudian mungkin enggak B-nya tidak sama dengan 0? Pasti nanti B-nya akan sama dengan 0 karena bilangan apapun, bilangan bulat K apapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Makanya tidak ada K yang memenuhi. Nah, kemudian yang kedua, jika A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Nah, A-nya bukan sama dengan 0, tapi B-nya sama dengan 0. Artinya K-nya berapapun K-nya, maka B-nya pasti akan sama dengan
0 karena A-nya tidak sama dengan 0. Jadi mau K-nya 1, K-nya 2, tetap dia akan sama dengan 0 hasil B-nya. Akibatnya ada tak hingga K yang memenuhi B sama dengan K kali A. Nah, istilah dalam keterbagian. Jadi cara membacanya ya sebenarnya. Jadi bisa disebut A membagi B, B terbagi A faktor dari B, A pembagi B, B adalah kelipatan dari K. Banyak caranya ya, cara membaca istilah-istilahnya. Nah, itu istilah dengan cara membaca secara keseluruhan. Nah, sekarang jika A, B, dan K bilangan bulat, A-nya tidak sama dengan 0 dan B sama dengan K kali A, maka K-nya itu adalah hasil bagi. Jadi K-nya, perhatikan K-nya tidak disebutkan dalam A membagi B ya. Jadi tidak ada K-nya. Tidak ada K disebutkan di situ. Nah, tapi K itu merupakan hasil bagi atau quotient dari B oleh A. Kemudian K itu adalah faktor dari B yang menjadi sekawan dari A. Dan yang terakhir adalah A dan K adalah pembagi-pembagi sekawan gitu ya. Jadi B itu adalah hasilnya tadi. Contoh misalnya contoh kedua ini 10 sama dengan 5 kali 2, B-nya 10, K-nya katakan 5, berarti 2 membagi 10. Atau 2 membagi habis 10. 5-nya tadi sebagai hasil bagi atau quotient-nya. Dari 10 oleh 2. Contoh, 5 membagi habis 30. Kenapa? Karena terdapat bilangan bulat K. K-nya berapa? K-nya sama dengan 6. Sehingga 30 ini sama dengan 6 dikali 5. Ini kita belum belajar yang ada sisanya ya. Nah, kalau tadi kan 17, 3 kali 5 tambah 2 ya, tidak habis membagi. Yang habis membagi adalah 10 sama dengan 5 kali 2 tambah 0. Nah, ini berarti kalau 5 membagi 30 itu karena terdapat bilangan bulat K sehingga 30 itu sama dengan 6 kali 5. Artinya kita harus mencari ada nggak bilangan K yang memenuhi sehingga B itu sama dengan K kali A. Yang kedua, 7 itu membagi negatif 21 karena terdapat bilangan bulat K sama dengan negatif 3. Nah, ini perlu diperhatikan juga, dia bilangan bulat, hanya bilangan bulat semesta pembicaraannya, tidak ada spesifik bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif atau tak negatif atau tak positif ya. Jadi bilangan bulat. Nah, K sama dengan negatif 3. Sedemikian sehingga berarti negatif 21 sama dengan negatif 3 dikali 7. Kemudian yang ketiga, 8 tidak habis membagi 36. Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat K yang menyebabkan 36 itu sama dengan K kali 8. Kalau K-nya 4 berarti hasilnya B-nya harusnya 32 gitu. Jadi tidak ada K yang menyebabkan dia habis terbagi. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, ini ada teoremanya. Ada beberapa teorema. Nah, ada 5 teorema yang akan kita bahas. Teorema pertama, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Nah, ini berarti yang kita ketahui kita punya bekal A membagi B dan B membagi C. Nah, karena A membagi B, maka bisa kita definisikan terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Kemudian diketahui lagi yang kedua, B membagi C, artinya terdapat bilangan bulat yang lain M misalnya sehingga C sama dengan M kali B. Nah, jadi untuk K, M adalah bilangan bulat. Akibatnya, nah yang ingin kita buktikan apa? A membagi C. Nah, akibatnya C itu sama dengan, tadi kita punya M kali B, kita dapat dari B membagi C. C itu M kali B. Kemudian kita juga punya B sama dengan K kali A, maka kita ganti B-nya dengan K kali A. Sehingga kita dapat MK, M dikali K dikalikan A. Nah, M kali K ini bisa kita ganti misalnya menjadi notasi yang lain, misalnya G dikali A dengan G-nya M kali K. Bilangan bulat dikali bilangan bulat hasilnya juga akan bilangan bulat. Sehingga menurut definisi terbukti bahwa terdapat G bilangan positif dengan G sama dengan MK yang mengakibatkan A membagi C. Gitu.
Dengan kata lain, relasi keterbagian pada himpunan bilangan bulat mempunyai sifat transitif. Ini sifat transitif ya namanya. A membagi B, B membagi C, maka A membagi C. Kemudian teorema yang kedua. Teorema yang kedua, jika A membagi B, maka A juga membagi M dikali B, atau kelipatannya berarti. Kelipatan dari si B. Buktinya, nah yang kita punya berarti yang kita ketahui A membagi B. Artinya terdapat bilangan bulat positif K sehingga B sama dengan K dikali A. Nah, yang ingin dibuktikan adalah A membagi MB. Artinya MB itu sama dengan M dikali B-nya kita sudah punya sama dengan KA. Nah, ini kurang lebih dengan yang sifat transitif tadi ya. Nah, M dikali KA. Ini kan sama aja dengan M dikali K dikalikan dengan A. Akibatnya terdapat bilangan bulat MK, atau misalnya kita misalkan lagi dengan H, dengan bilangan bulat yang lain, H sama dengan MK yang merupakan bilangan bulat yang mengakibatkan nanti A habis membagi MB. Artinya apa? Dengan kata lain, A membagi habis setiap kelipatan dari B. Jadi mau 2 kali B, 3 kali B, jadi A tetap membagi habisnya. Itu teorema yang kedua. Sekarang teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga, jika A membagi B dan A membagi C, maka ada 3 poin. Yang pertama, A membagi B plus C. A membagi B plus C berarti kita buktikan, kita bahas hanya nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 3 silahkan dicoba. Yang nomor 1 berarti yang diketahui untuk semua teorema ini diketahui A membagi B, artinya terdapat bilangan bulat bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Kemudian A membagi C berarti terdapat bilangan bulat M sehingga C sama dengan M kali A. Nah, akibatnya yang nomor 1, kita ingin membuktikan A membagi B plus C. Nah, B plus C tadi kita sudah punya, B-nya adalah KA, kemudian C-nya adalah MA. Maka kita gantikan saja, B-nya jadi KA, C-nya jadi MA. Nah, kemudian kita rubah menjadi K plus M dikali A. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, K-nya bilangan bulat, M-nya bilangan bulat. Bilangan bulat ditambahkan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat juga. Jadi kita bisa misalkan J-nya, misalkan K plus M sama dengan J. Berarti J itu bilangan bulat. Nah, artinya terbukti bahwa A membagi habis B plus C. Karena terdapat bilangan bulat J sehingga B plus C sama dengan J dikali A. Seperti itu. Yang nomor 2 sama saja sebenarnya. Yang membedakan hanya pengurangan. Nah, nomor 3 silahkan dicoba sebagai latihan ya. Kemudian ini teorema yang keempat. Teorema yang keempat, jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi MB ditambah NC. Nah, ini gabungan sebenarnya dengan yang teorema 2 tadi. Kalau berarti yang kita ketahui adalah A membagi B. A membagi B artinya terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Dan A membagi C artinya terdapat bilangan bulat M sehingga C sama dengan M kali A. Nah, yang akan dibuktikan adalah A membagi MB plus NC. Artinya kita ambil MB plus NC-nya, kemudian kita substitusikan B-nya diganti, kemudian C-nya juga diganti, sehingga kita dapat ini hasilnya MKA, ini hasilnya NMA. Nah, dengan manipulasi aljabar kita dapat ini hasilnya MK plus NM dikali A. Nah, ini perhatikan bahwa M-nya kan bilangan bulat, K-nya bilangan bulat juga. N-nya juga bilangan bulat. Nah, berarti di sini bilangan bulat dikali bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Ini bilangan bulat dikali bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Bilangan bulat ditambahkan bilangan bulat hasilnya juga bilangan bulat. Akibatnya terbukti bahwa A habis membagi MB plus NC karena terdapat bilangan bulat L misalkan. Dengan L sama dengan MK plus NM sehingga terbukti bahwa MB plus NC sama dengan L dikali A. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 5, teorema nomor 5 ada 7 bagian. Nah, ini tidak ada pembuktiannya, jadi silahkan, tidak dituliskan maksudnya pembuktiannya di video ini, silahkan
dicoba sendiri dengan cara yang hampir sama tadi dengan cara membuktikan teorema-teorema berikutnya. Intinya adalah yang diketahui apa, kemudian kita definisikan dari yang diketahui tadi, kemudian dilihat yang akan dibuktikan apa. Nah, kita bentuk persamaannya sedemikian sehingga terbukti yang ingin kita buktikan gitu ya. Nomor 5, yang pertama A membagi A, artinya A habis membagi dirinya sendiri ya, artinya dia bersifat reflektif. Kemudian jika A membagi B, maka kelipatannya juga MA juga membagi MB. Nah, kemudian yang ketiga sebaliknya, jika MA membagi MB dengan M tidak sama dengan 0, maka A membagi B. Kemudian yang keempat, 1 membagi A. Kenapa 1 membagi A? Artinya terdapat bilangan bulat K sehingga nanti A sama dengan 1 kali K. Artinya K-nya adalah bilangan itu sendiri ya. Jadi A sama dengan K dikali 1. Supaya dia sama dengan A, artinya K-nya sama dengan A. Kemudian dan A membagi 0 tadi. Kemudian nomor 5, jika 0 membagi A, maka A sama dengan 0. Yang keenam, jika A membagi B dengan B tidak sama dengan 0, maka ini ada kekurangan tanda ya, nomor 6. Nanti kita perbaiki sama-sama. Kemudian yang nomor 7, jika A membagi B dengan B membagi A, maka mutlak A sama dengan mutlak B. Nah, itu beberapa teorema yang perlu dipelajari. Jika dirasa terlalu cepat, penjelasan di video ini terlalu cepat, silahkan teman-teman ulangi lagi, kerjakan sendiri, dimulai dari yang diketahui, pernyataan yang diketahui, kemudian menuju ke apa yang akan dibuktikan. Nah, silahkan dicoba-coba untuk teorema 5 ini dan dicoba-coba kembali lagi untuk teorema 1 sampai 4. Oke, sekian untuk video pembelajaran tentang relasi keterbagian. Silahkan dicoba, selamat belajar dan selamat mencoba.